Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kepri hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 1 Februari 2024. Selama 1 jam ke depan bersama saya Lisa Idah, inilah Kepri hari ini selengkapnya. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar seminar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru di Aulia Sasana Baharudin Lopa, Kejati Kepri. Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dalam rangka mensinergikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan telah disahkannya Undang-Undang KUHP, sehingga penerapan KUHP nasional dapat selaras dengan nilai-nilai dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Terselenggaranya seminar tersebut dengan mengundang 52 unsur Forkopimda Provinsi Kepri, Kabupaten Kota, Rektor Universitas, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan organisasi advokat dan mahasiswa yang diselenggarakan melalui dalam jaringan, daring, dan luar jaringan atau luring. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Dr. Rudi Margono mengatakan akan terus berkoordinasi bersama pemerintah Provinsi Kepri dalam upaya memberikan pemahaman pembaharuan hukum pidana dan juga akan menyebarluaskan secara masif KUHP yang baru kepada masyarakat. Rudi juga mengatakan dengan melibatkan seluruh unsur terkait, maka akan tersebar secara luas di seluruh lapisan masyarakat di Kepri, seperti melalui kepala desa dan media massa. Kita berharap semakin banyak masyarakat yang memahami. Terima kasih kepada DPRI yang telah berkenan hadir. Kegiatan ini berjalan lancar. Tentunya tidak sampai di sini, kami akan berupaya berkoordinasi dan bersama dengan pihak pemerintah daerah, provinsi utamanya, untuk menyebarluaskan dan secara masif KUHP yang baru ini sesuai dengan Undang-Undang 1 2023 ini, antara lain misalkan melalui sebaran melalui kepala desa, dan ini sosialisasi ini bukan untuk hanya APH, tapi dari seluruh masyarakat, utamanya di masyarakat Kepri. Saya berharap melalui media massa juga ikut menyebarluaskan, karena ini KUHP yang baru dan sangat luar biasa sebagai undang-undang yang baru. Semua harus dipahami secara menyeluruh seluruh lapisan masyarakat. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kepri Tengku Arif Fadila mengatakan, pemerintah Provinsi Kepri mendukung sosialisasi tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru. Sosialisasi tidak hanya dilaksanakan di Kota Tanjung Pinang, melainkan di 7 kabupaten kota lainnya di Kepri. Nanti seluruh kabupaten kota akan disosialisasikan sebab masyarakat harus mengetahui dan memahami. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengucapkan terima kasih kepada Pak Kejati Kepri yang menginisiasi sehingga disambut langsung Pak Gubernur, sehingga kita melakukan kerjasama melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini bukan saja di Tanjung Pinang, nanti seluruh kabupaten kota, 7 kabupaten kota kita turun dan kita memberikan informasi kepada masyarakat melakukan sosialisasi. Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Profesor Dr. Haji Elwi Dani, mengapresiasi Kejati Kepri dalam upaya langkah positif memberikan sosialisasi KUHP yang baru kepada masyarakat. Menurut Profesor Dr. Haji Elwi Dani, apabila tidak disosialisasikan dengan baik ketika KUHP itu diberlakukan, maka akan memberikan kesulitan kepada masyarakat. Pertama, saya harus mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau untuk mensosialisasikan KUHP baru ini. Karena waktu kita tinggal sedikit sampai 2026, jadi oleh karena itu ini adalah sebuah langkah positif dan harus dikembangkan lebih lanjut oleh institusi-institusi yang lain. Saya kira Pak Gubernur juga menarik perhatian untuk bisa mensosialisasikan KUHP itu, sebab kalau seandainya tidak disosialisasikan dengan baik, kita khawatir nanti pada ketika KUHP itu berlaku, masyarakat kita menjadi kaget. Profesor Daniel juga mengatakan sebelum diberlakukan di tahun 2026 mendatang, instansi terkait agar dapat menyebarluaskan KUHP baru ini di tengah-tengah masyarakat.
Masih ada waktu 2 tahun untuk sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, KUHP yang baru tidak akan hanya berdampak pada lingkup bidang pidana umum saja, melainkan bidang hukum lain seperti pidana militer dan pidana khusus. Karena dalam KUHP yang baru tersebut juga mengkondisikan beberapa tindak pidana militer serta tindak pidana khusus. Dari Tanjung Pinang, Abdullah, TVRI melaporkan. Pemirsa, Gubernur Kepri Ansar Ahmad panen udang faname di Desa Tinjul, Kabupaten Lingga. Didukung dengan kondisi wilayah dan kadar air yang cocok, budidaya udang faname menjadi komoditi menjanjikan di Kabupaten Lingga. Panen parsial atau panen sebagian udang faname di Desa Tinjul, Kecamatan Singkep Barat, Lingga menjadi semangat baru pemerintah Provinsi Kepri dalam upaya mengembangkan ketahanan pangan di Kabupaten Lingga. Panen udang faname di areal 50 x 50 meter yang perdana di Tinjul mencapai 300 kg. Hasilnya dibagikan ke warga Desa Tinjul sebagai ungkapan rasa syukur atas keberhasilan panen perdana. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan budidaya udang faname ini sangat potensial di Lingga dan bisa menggantikan pengembangan sawah yang gagal. Dalam pidato sudah sampaikan bahwa asal masyarakat serius kita dukung, tapi ngelola ini yang penting dengan manajemen yang profesional, terbuka ya. Nah biasanya sesuatu itu dimulai kalau dari yang kecil bisa kompak, hal yang besar kadang-kadang sudah menghasilkan hasil yang besar. Kalau nggak dikelola dengan baik, biasanya timbul berbagai macam kecurigaan. Nah, tadi kita katakan asal mereka berkomitmen sungguh-sungguh ngelola ini dengan manajemen terbuka, maka kita akan dukung nanti melalui APBD perubahan. Ini saya kira sentranya cukup potensial ya. Nanti kita akan bimbing juga lah dari DKP Provinsi dan Kabupaten Lingga. Kita kolaborasi. Kalau ini bagus jadi pilot project untuk yang lain juga nanti. Kan di Dabu ini memang mesti ada inovasi-inovasi baru yang kita kembangkan. Kemarin dicoba sawah kan cukup luas di sini, tapi gagal juga saya lihat. Jadi mana komoditi yang lebih memungkinkan berhasil, pasarnya juga cukup tersedia, kontinuitasnya juga terjamin, itu yang kita dorong, kita kembangkan. Dengan berhasilnya budidaya udang faname ini, ke depan Desa Tinjul akan mengembangkan tambak udang faname dan menjadikan Desa Tinjul yang mandiri, sehingga Desa Tinjul bisa ikut menumpang pada Lingga. Pertama, kebetulan dengan ukuran 50 meter, harusnya pada tempat itu 300.000, karena kita ini tahap pertama, kita hanya melakukan pada tempat 200.000, karena kekhawatiran apabila terjadi gagal panen, namun alhamdulillah perkembangan sesuai dengan target. Insya Allah target kita dari awal sampai akhir itu apa yang panen total di sekitar 4 ton. Ya, ini sudah panen parsial yang ketiga hari ini, berarti sudah 1 ton kita ambil untuk pengurangan kepadatan. Panen total insya Allah akan dilaksanakan sekitar tanggal 5 atau 6 Februari. Oke. Permintaan pasar di Batam, Tanjung Pinang, dan Karimun terhadap udang faname sangat tinggi. Di tiap tahunnya sejak tahun 2020, Kabupaten Lingga mengekspor udang faname ke pasar Batam dan Pinang, bahkan hingga ke pasar Singapura. Dari Lingga, Paino, TVRI melaporkan. Pemirsa, Desa Bukit Padi, Kecamatan Cimaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas gelar MTQ pertama tingkat desa se-Kecamatan Cimaja Timur tahun 2024. Kegiatan tersebut diawali dengan pawai ta'aruf yang diikuti oleh seluruh masyarakat Desa Bukit Padi, Kecamatan Cimaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. MTQ pertama Desa Bukit Padi dibuka secara langsung oleh Camat Cimaja Timur dan dihadiri oleh Kepala Desa dan BPD Sedesa Bukit Padi serta diikuti oleh seluruh peserta dari Desa Bukit Padi. Camat Cimaja Timur Iwan Marzuni mengatakan bahwa Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ pertama tingkat desa tahun 2024 merupakan kegiatan keagamaan untuk mencari bibit terbaik dari putra dan putri Desa Bukit Padi untuk mewakili desa ke jenjang MTQ tingkat kecamatan dan kabupaten. Untuk meningkatkan Al-Quran, pemahaman Al-Quran, maka kami dari Kecamatan Timur membuat program adalah MTQ dilakukan setiap desa. Di
Kecamatan Timur. Pada hari ini adalah MTQ di Desa Bukit Padi yang pertama tahun 2024 di Kecamatan Timur. Harapan kami tentu acara ini memberikan dampak yang positif untuk pengembangan tilawah Al-Quran di Kecamatan Timur khususnya, kemudian pada umumnya di Kabupaten Tuhan. Untuk pawai takruk, kami melihat antusias seluruh masyarakat Desa Bukit Padi. Semua elemen-elemen yang ada di Bukit Padi turun semuanya untuk kegiatan pawai. Kami juga dari pihak kecamatan untuk terima kasih atas partisipasi masyarakat di Bukit Padi Kecamatan. MTQ pertama nantinya akan memperlombakan sejumlah perlombaan diantaranya seperti tilawatil Quran tingkat putri, tilawatil putra dan putri tingkat anak-anak, tilawatil putra dan putri tingkat remaja, syahril untuk putra dan putri tingkat dewasa. Kegiatan tersebut akan berlangsung selama 3 hari. Nantinya MTQ pertama akan berlangsung secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Berdasarkan surat keputusan dari LPTQ Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepala Desa Bukit Padi Lukman Hakim mengatakan bahwa tujuan dari MTQ pertama Desa Bukit Padi untuk mendorong minat baca Al-Quran untuk generasi muda Desa Bukit Padi, serta bertujuan untuk memahami serta mengamalkan akan isi kandungan Al-Quran dan untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah hari ini berjumlah 6 RT, setiap RT masyarakat itu kita hadirkan semua. Kita harapkan masyarakat itu hadir semua untuk mengikuti kafilah hari ini. Mungkin sekitar 100 orang untuk kafilah. Jadi harapan kita ke depan untuk MTQ tingkat desa ini akan kita buat semeriah mungkin untuk ke depannya. Untuk sumber pendanaan kegiatan MTQ pertama Desa Bukit Padi berasal dari anggaran APBD Desa Bukit Padi tahun 2024 dengan besaran anggaran sebesar 55 juta rupiah. Diharapkan dengan pelaksanaan MTQ pertama Desa Bukit nantinya bisa melahirkan generasi muda yang bisa mewakili Desa Bukit Padi di tingkat kecamatan, kabupaten hingga ke tingkat provinsi. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan segera kami hadirkan usai jeda iklan berikut. Tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Pemirsa, Lembaga Penyiaran Publik Stasiun Televisi Republik Indonesia Kepulauan Riau mendapat kunjungan dari pelajar Sekolah Dasar Islam Terpadu Syiar Harmoni Bintan. Dalam kunjungan tersebut, Kepala Stasiun Televisi Kepulauan Riau, Doni Putra, sangat mengapresiasi dan menyambut baik kehadiran rombongan para siswa dan siswi dari pelajar Sekolah Dasar Islam Terpadu Syiar Harmoni Bintan yang didampingi langsung oleh para ustadz dan ustazah mereka. Tujuan dari kunjungan ini merupakan bagian dari program Sekolah Islam Terpadu Syiar Harmoni Bintan itu sendiri yang mengajak siswa-siswanya untuk belajar langsung ke lokasi tertentu. Ada kegiatan outing kelas yang biasanya dari sekolah melakukan kunjungan-kunjungan ke instansi untuk melakukan pembelajaran di lokasi tertentu yang dikunjungi oleh pihak sekolah. Dengan kunjungan ini, siswa-siswa tersebut dapat melihat prosesnya langsung dan dapat belajar dari siapa saja selain guru-guru di sekolah untuk memperoleh informasi serta menambah pengalamannya. Salah satu kunjungan ini merupakan perkembangan teknologi komunikasi terhadap para siswa dan siswi sehingga dari sekolah sendiri yang membawa anak-anak untuk berkunjung ke LPP TVRI Kepulauan Riau untuk memperkenalkan program kerja televisi. Dengan adanya kunjungan ini, anak-anak bisa melihat langsung perkembangan dari televisi yang masih terus ada hingga sekarang.
Setelah kunjungan ini dan anak-anak melihat langsung proses berlangsungnya televisi atau melihat yang bertugas seperti penyiar atau narasumber mendapatkan pengalaman serta melihat potensi pada diri anak itu sendiri. Para siswa ini juga diajak berkeliling dan dikenalkan dengan fasilitas yang ada dalam stasiun TVRI Kepri. Dalam kunjungan mereka, para siswa-siswi pun langsung dikenalkan oleh ketua tim teknik mulai dari bagaimana cara kerja televisi yang para siswa-siswi lihat di tempat tinggalnya masing-masing, mulai dari memperkenalkan nama alat-alat yang ada di stasiun TVRI dan juga cara menghidupkan alat-alat. Para siswa-siswi diajarkan bagaimana caranya membaca sebuah berita yang aktual yang ditonton di televisi pada umumnya. Kepala Stasiun Kepulauan Riau berharap melalui kegiatan kunjungan ini dapat menumbuhkan minat anak-anak untuk berkecimpung dalam dunia jurnalistik. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, tim TVRI melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Untuk mengantisipasi demam berdarah dan stunting, warga Desa Batu Berapit usulkan pembangunan parit yang menggenangi air limbah perumahan. Ketua RT 02 Desa Batu Berapit Sudirman saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dirinya mewakili masyarakat sangat berharap dengan adanya pembangunan parit yang sangat memprihatinkan. Dikhawatirkan terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat. Parit yang menjadi pembuangan utama limbah rumahan tersebut, informasinya sejak tahun 2017 silam belum ada sentuhan, baik dari pihak desa maupun pemerintah daerah. Untuk itu diharapkan parit yang mengancam keselamatan masyarakat agar segera dibangun dan diperhatikan. Desa yang telah terlaksana, yang telah kita hasil sepakati dalam musyawarah, diharapkan benda ini terrealisasi lah, dan tidak ada unsur dari pihak yang mana-mana untuk membatalkan, kerana saya sangat butuh dan juga kita sudah sepakat dalam musyawarah dan sudah BPD ketuk palu bahawasanya yang ada sisi anggaran di desa, iaitu parit saya yang bisa dikerjakan untuk tahun 2024. Sementara itu, Kepala Desa Batu Berapit Umar Lisman mengatakan bahwa pembangunan parit di wilayah RT 02 masuk dalam RPJMDes tahun 2024. Untuk pelaksanaannya belum bisa dipastikan bulannya, yang pastinya tahun ini dibangun. Hal tersebut sudah disepakati melalui rapat musyawarah di tingkat Desa Batu Berapit. Untuk anggarannya diperkirakan sebesar 70 juta dengan panjang parit 60 meter. Jadi memang parit di RT 02 ini memang menjadi program kita selama saya menjabat. Ya kan, alhamdulillah pada tahun ini parit itu menjadi prioritas kita, panjang lebih kurang 60 meter. Dalam ingat bahwa anggaran kita besar sekitar 70 juta. Memang yang itu yang kita anggarkan dulu, sebenarnya masih banyak yang urgent. Tapi yang urgent ini seperti jembatan itu membutuhkan biaya yang sangat besar, sekitar 200 juta. Jadi di saat penetapan RKP memang terjadi alot perdebatan, tapi setelah kita musyawarah maka menjadi skala prioritas parit kita. Dan parit ini memang kalau kita berkaji dampak yang hari ini memang luar biasa dampaknya. Pertama, banjir, tidak ada pembuangan. Kemudian juga dampak tentang penyakit nanti, penyakit malaria, mungkin tidak ada saluran air pembuangnya. Dan insya Allah untuk pembangunannya tentu kita yang hari ini melihat dengan masuknya uang dari dana desa, apakah ini menjadi skala prioritas pertama dulu kita bangun. Yang jelas yang pertama kita mungkin mendahulukan hak-hak seperti gaji, posyandu, kesehatan, pendidikan. Nah kalau memang ini ada anggarannya sekitar itu, kita bangun secepat mungkin. Pembangunan infrastruktur parit di Desa Batu Berapit tersebut untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti demam berdarah, dan mencegah stunting mengingat di wilayah tersebut ada lansia dan anak-anak. Mencegah lebih baik daripada mengobati, tuturnya. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI melaporkan. Pemirsa, seorang warga negara Malaysia ditangkap petugas Bea dan Cukai Batam bersama Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Kepri. Pelaku ditangkap di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center karena menyelundupkan narkoba jenis sabu yang disimpan dalam perutnya. Ironisnya, 450 gram sabu dibungkus dalam 27 bungkusan yang dimasukkan ke dalam perut melalui mulut dan anus.
Khairul Fahmi Hussein, warga Johor Bahru, Malaysia, diamankan petugas bea cukai bersama polisi sesaat usai turun dari kapal yang membawanya dari Malaysia ke Batam. Khairul ditangkap setelah petugas curiga dengan gerak-geriknya yang terlihat gelisah saat melewati mesin X-ray. Petugas kemudian membawa Khairul ke ruang pemeriksaan rongsen. Saat diperiksa, petugas melihat beberapa gumpalan benda yang ada di dalam perut Khairul. Selanjutnya, petugas membawa tersangka ke rumah sakit. Hasilnya ada 27 bungkusan yang tersimpan di dalam perut. Menurut Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah, Khairul mengakui jika ada 24 buang bungkusan berisi sabu yang dimasukkan ke tubuhnya dengan cara ditelan, sedangkan 3 bungkusan lagi dimasukkan ke perut melalui anus. Proses mengeluarkan bungkusan sabu yang disimpan di dalam perut memerlukan waktu cukup lama, bahkan karena ada 2 bungkus berisi sabu yang tak kunjung keluar karena tersangkut di usus. Akhirnya petugas bea cukai Batam bersama polisi membawa pelaku ke rumah sakit. Fenomena baru ya kan yang swallow dengan si swallow itu dia punya barang yang dimasukkan ke dalam saluran pencernaan ini cukup memberikan risiko tinggi kepada pelakunya sebetulnya, karena waktu mau dikeluarkan itu sampai harus mendapatkan tindakan medis. Artinya di sini barang tersebut tidak akan mudah keluar melalui saluran pencernaan, melalui saluran pengeluaran kita sebagai manusia. Karena ada beberapa juga yang dimasukkan dengan bungkusan yang sangat padat dan keras melalui dubur. Itu juga sesuatu yang sudah sering dilakukan di penangkapan di seluruh wilayah Indonesia. Ada beberapa yang sudah disebut hal yang sama dengan metode yang sama. Di mana salah satu upaya baru fenomena swallow, dia punya barang yang dimasukkan ke dalam saluran pencernaan, cukup memberikan risiko yang sangat tinggi. Waktu mau mengeluarkannya itu harus mendapatkan tindakan medis. Nantinya barang tersebut juga akan keluar melalui saluran pencernaan. Beberapa sabu dimasukkan dengan bungkusan yang padat dan sangat keras. Pelakunya berwarga negara Malaysia. Pelaku masuk melalui pelabuhan resmi internasional, bukan warga negara Indonesia saja yang menjadi kurir, melainkan warga negara Malaysia. Narkotika rencananya akan diserahkan ke Denis, warga Batam, yang diduga sebagai pemilik barang haram tersebut. Pelaku Denis melarikan diri sehingga masih dalam pengejaran petugas kepolisian. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Kami akan segera kembali usai jeda iklan berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Pemirsa, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan gaya hidup modern, generasi Z menonjol sebagai pionir gaya hidup sehat yang menginspirasi banyak kalangan. Kebiasaan positif yang dianut oleh muda-mudi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari gaya hidup sehat hingga aktivitas fisik yang terencana. Gaya hidup sehat menjadi prioritas generasi Z yang lahir antara pertengahan 1997-an sebagai tahun awal kelahiran dan awal tahun 2010-an sebagai tahun akhir kelahiran yang menunjukkan kecenderungan luar biasa dalam menjadikan gaya hidup sehat sebagai prioritas utama dalam kehidupan mereka dan menyadari dampak positifnya terhadap kesehatan fisik maupun mental. Mereka semakin aktif menerapkan kebiasaan sehat dalam keseharian. Pola makan yang seimbang salah satu kebiasaan utama yang dianut oleh muda-mudi saat ini adalah pola makan yang seimbang, dan generasi Z cenderung memilih makanan yang lebih sehat dengan fokus pada nutrisi dan keseimbangan. Mereka menggantikan makanan cepat saji dengan pilihan makanan organik, sayuran segar, dan protein berkualitas. Aktivitas fisik yang menyenangkan gaya hidup sehat generasi Z
juga ditandai oleh keterlibatan aktif dalam aktivitas fisik mereka, tidak hanya menganggap olahraga sebagai kewajiban, namun juga mencari aktivitas fisik yang menyenangkan, seperti skateboard, taekwondo, kesenian tari menjadi pilihan populer di kalangan muda-mudi untuk menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Kesadaran akan kesehatan mental selain fokus pada kesehatan fisik, generasi Z juga menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap kesehatan mental. Mereka mempraktikkan mindfulness, meditasi, dan menjadi cara untuk mengelola stres dalam kehidupan sehari-hari. Inisiatif ini menandai pergeseran penting menuju pemahaman bahwa kesehatan bukan hanya tentang tubuh tetapi juga pikiran. Generasi Z telah menjadi motor perubahan dalam dunia gaya hidup sehat dengan pola makan seimbang, aktivitas fisik yang menyenangkan, kesadaran akan kesehatan mental, dan pengaruh teknologi. Muda-mudi ini menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mengadopsi kebiasaan positif dan memprioritaskan kesehatan dalam kehidupan mereka. Salah satunya melalui gaya hidup sehat adalah dengan mengikuti olahraga bela diri, seperti salah satunya taekwondo dan silat. Bukan hanya terkait melindungi diri, namun juga lifestyle program pelatihan bela diri dapat memberikan manfaat agar tubuh sehat dan bagus karena banyaknya aktivitas fisik yang mengharuskan seluruh anggota tubuh untuk mengeluarkan tenaga, mulai refleksi, mengeluarkan stres, bahkan menuntut otak untuk berpikir dan juga membentuk karakter yang bermental dan berkarakter meraih prestasi, baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Imogi Taekwondo Tanjung Pinang yang kesempatan kali ini berlatih di Perpustakaan Provinsi Kepri. Kita menciptakan generasi yang bermental dan berkarakter untuk meraih prestasi juga salah satunya. Demikian. Belajar bela diri mengajarkan banyak nilai seperti disiplin, kerja keras, serta menghormati, baik guru, rekan tanding maupun lawan. Itulah belajar seni bela diri karena manfaat-manfaat positif ini akan berguna bagi semua orang. Dari Kepulauan Riau, tim TVRI melaporkan. Pemirsa, Bupati Lingga Muhammad Nizar meresmikan kantor baru Lurah Dabo Singkep Lingga menjadi kelurahan pertama di Pulau Singkep sejak Indonesia merdeka. Awal tahun 2024 ini akhirnya kantor Lurah Dabo sudah dibangun permanen. Peresmian kantor baru Lurah Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Selasa 30 Januari 2024 ditandai dengan pemotongan pita oleh anggota DPRD serta penandatanganan prasasti oleh Bupati Lingga. Menjadi kelurahan pertama di Pulau Singkep setelah Indonesia merdeka, kantor Lurah Dabo sebelumnya semi permanen dan kurang layak ditempati di era modern saat ini. Bupati Lingga Muhammad Nizar mengatakan, alhamdulillah kantor baru sudah diresmikan dan ini merupakan kantor bersejarah dan tertua di Pulau Singkep. Alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan peresmian gedung atau kantor Lurah Dabo ya. Kantor ini kantor yang bersejarah, kantor tertua di Singkep. Karena ini adanya kantor Lurah Dabo ini dari masa kita bergabung dengan Provinsi Riau sampai kita sudah menjadi Provinsi Kepri, sudah menjadi kabupaten sendiri sekarang, dan dari tahun ke tahun, tahun 2023 akhir kemarin sudah terbangun gedung kantor Lurah Dabo, dan di awal Januari atau di awal tahun di bulan Januari 2024 ini kita sudah meresmikan dan mudah-mudahan dapat segera untuk ditempati dan dapat tentunya Lurah Dabo dengan seklur, dengan kasihnya, dengan setap-setapnya dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dibangun menggunakan APBD Lingga tahun 2023 sebesar Rp452 juta dan selesai dibangun pada akhir tahun 2023 lalu. Gedung kantor lurah dibuat mengikuti adat Melayu dan dilengkapi fasilitas ruang pelayanan yang memadai. Dari Lingga, Paino melaporkan. Pemirsa, semenjak faktor cuaca ekstrim, kapal penumpang feri cepat tujuan Anambas menjadikan Pelabuhan Kuala Maras pelabuhan alternatif. Namun sangat disayangkan oleh sejumlah calon penumpang di Pelabuhan Kuala Maras yang mengeluhkan lampu PJU tenaga surya yang rusak bertahun-tahun dan dibiarkan.
Hasil pantauan di lapangan, lampu yang biasanya menerangi hampir seluruh kawasan pelabuhan Kuala Maras kini gelap gulita. Sempat disampaikan oleh beberapa warga sekitar bahwa lampu PJU tenaga surya di pelabuhan Kuala Maras rusak sejak lama. Dan hingga kini belum ada perbaikan baik dari instansi terkait maupun dari pemerintah. Hampir semua calon penumpang berharap agar lampu PJU tenaga surya di pelabuhan Kuala Maras bisa menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Hal tersebut dilakukan agar setiap kapal yang masuk dan penumpang serta para pedagang di pelabuhan tersebut bisa diterangi. Informasi yang beredar bahwa lampu PJU tenaga surya di pelabuhan Kuala Maras sudah cukup lama rusak dan dibiarkan tanpa ada perbaikan dari instansi pemerintah yang membidangi lampu PJU tenaga surya di pelabuhan tersebut. Diminta kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar lampu PJU tenaga surya di pelabuhan Kuala Maras segera ditangani dan diperbaiki. Hal tersebut dilakukan agar aktivitas untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pelabuhan Kuala Maras bisa berjalan dengan baik. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI melaporkan. Pemirsa, Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu Pemilu 2024 Kota Batam telah menemukan bukti dugaan pelanggaran pemilu oleh 2 calon legislatif DPD RI berinisial RS dan anaknya FS dengan barang bukti berupa amplop berisi uang kertas senilai Rp100.000. Kapolres mengatakan caleg yang turun dalam konsultasi agar tetap mengikuti aturan yang berlaku yang sudah ditetapkan. Sebelumnya, calon anggota DPD RI Dapil Kepri RS bersama sang anak ZS yang juga caleg DPRD Kota Batam diduga membagikan sejumlah uang saat kampanye dengan warga di Kelurahan Sekanak Raya, Belakang Padang. Aksi manipolitik tersebut terjadi pukul 12 waktu Indonesia Barat di rumah makan Dol Ibrahim. Saat kedua caleg membagikan amplop berisikan uang tunai sebesar Rp100.000 kepada warga yang hadir. Bahkan video tersebut tersebar di platform digital hingga viral di tengah masyarakat. Salah satu petugas pengawas kecamatan atau Panwas Belakang Padang mengaku telah berusaha mencegah aksi bagi-bagi uang tersebut. Namun yang bersangkutan tetap melakukan dengan didampingi oleh LO acara tersebut. Adu argumen juga sempat terjadi. Benar yang bersangkutan datang untuk sosialisasi kepada warga dan diakhiri acara keduanya membagikan amplop kepada warga yang hadir. Kejadian di rumah makan di Sekanak. RS merupakan caleg DPD RI Dapil Kepri, sementara sang anak ZR caleg DPRD Dapil 6 Sukupang Belakang Padang. RS yang merupakan incumbent sempat dapat pelarangan dari anggota Panwas, tetapi mereka tetap melakukan aksi bagi-bagi uang tanpa memperdulikan aturan yang berlaku. Kapolresta Barelang Batam Kombes Pol Nugroho Trinuryanto juga mengatakan pihaknya telah mengamankan bukti pelanggaran pemilu berupa sejumlah uang oleh salah satu caleg DPD RI Dapil Kepri Ria Saptarika yang dilakukan saat berkunjung ke Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan Belakang Padang beberapa waktu lalu. Sejumlah uang dari salah satu caleg partai politik ditemukan. Kejadiannya di Pulau Belakang Padang serta pembagian amplop berisi uang Rp100.000. Pihaknya bersama Gakumdu Kota Batam akan terus melanjutkan proses hukum atas kasus tersebut sesuai aturan yang berlaku. Kapolresta mengajak bersama-sama kawal kasus ini. Kemarin dalam bentuk misalnya uang ya, membagikan uang kepada masyarakat ya. Jadi kita masih proses ya nanti. Perkembangan kita. Ada berapa pelanggaran? Sementara yang kita proses ada 2 ya. Ada 2, kita kerjasama dengan Bawaslu. Sebelumnya ada juga dari salah satu partai, caleg salah satu partai ya. Caleg-caleg yang turun dalam konsultasi agar tetap mengikuti aturan yang berlaku yang sudah ditetapkan. Apabila melakukan pelanggaran harus bersedia dilakukan pemeriksaan oleh penyelenggara. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kepri hari ini, edisi Kamis 1 Februari 2024. Akhirnya saya Lisa Idah mewakili segenap guru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program Quran Murotal bersama rekan kami Asa Marsita. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan sampai jumpa.